Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifzan Hibatul Haqi. Saya dari kelas 10 IPA 2, presensi 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai lembar kerja siswa penilaian keterampilan terkait dengan sifat keperiodikan unsur. Soal pertama, carilah dua jenis benda atau materi yang ada di lingkungan rumah kalian, kemudian sebutkan satu jenis senyawa kimia yang terdapat dalam materi tersebut. Selanjutnya, lakukan analisis sesuai tabel berikut. Di rumah saya mengambil contoh benda yakni gula dan garam. Gula memiliki senyawa kimia yakni C12H22O11. Kemudian unsur penyusun dari senyawa kimia gula yakni C, H, dan O. Perlu kita ketahui nomor atom C adalah 6. Kemudian nomor atom H adalah 1. Nomor atom O adalah 8. Elektron itu sama dengan nomor atom, jadinya ini sama semua, 6, 1, 8. Kemudian konfigurasi elektron modern. Konfigurasi elektron modern dari unsur penyusun C adalah 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p kuadrat. Kemudian unsur penyusun H memiliki konfigurasi elektron modern yakni 1s1. Lalu yang terakhir unsur penyusun O, konfigurasi elektron modernnya yakni 1s kuadrat, 2s kuadrat, dan 2p pangkat 4. Kemudian dari ketiga jenis unsur penyusun ini memiliki jenis blok. Yang pertama, jenis blok dari unsur penyusun C adalah P, jenis blok dari unsur penyusun H adalah S, jenis blok dari unsur penyusun O adalah P. Kemudian jumlah kulit masing-masing unsur penyusun adalah 212, CHO, C2, H2, dan O2. Kemudian elektron valensinya dari unsur penyusun C ada 4, dari unsur penyusun H ada 1, unsur penyusun O ada 6. Kemudian golongan dari masing-masing unsur penyusun C, HO terbagi dalam berikut ini. Golongan unsur penyusun C adalah golongan ke-4A, golongan dari unsur penyusun H adalah 1A, golongan unsur penyusun dari O adalah 6A. Dan yang terakhir, periode dari CHO secara berturut-turut adalah 212. Kemudian benda selanjutnya yang ada di rumah saya, yang saya ambil contohnya adalah garam. Garam ini mengandung senyawa kimia yakni Na dan Cl. Nah, ini unsur penyusunnya Na dan Cl. Masing-masing unsur penyusun ini memiliki nomor atom. Na nomor atomnya adalah 11, Cl nomor atomnya adalah 17. Elektron sama dengan atom, nomor atom. Sama ini ya, 17, 17, 11, 11. Kemudian konfigurasi elektron modernnya adalah Na ini 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 1. Dan konfigurasi elektron modern dari Cl adalah 1s kuadrat, 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, 3s kuadrat, dan 3p pangkat 5. Kemudian jenis blok dari Na dan Cl. Jenis blok dari NaCl adalah Na yakni S, Cl adalah P. Kemudian selanjutnya jumlah kulit dari unsur penyusun Na dan Cl adalah 3 dan 3 sama. Kemudian elektron valensinya dari Na adalah 1, dari Cl adalah 7.
Kemudian golongan dari Na adalah 1A, kemudian golongan dari Cl adalah 7A. Dan yang terakhir periode dari Na adalah 3, kemudian Cl adalah periodenya adalah 3. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tabel berikut adalah Na dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 1A dalam kurung alkali dan periode ketiga. Seperti yang di sini ya, dalam tabel. Cl dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 7A dalam kurung halogen periode 3. Kemudian unsur penyusun C dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan keempat-A periode 2. Selanjutnya H dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 1A periode 1. Dan yang terakhir O dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 6A dalam kurung oksigen periode kedua. Nah, ini contoh foto gula dan garam yang ada di rumah saya. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2. Urutkan sifat-sifat keperiodikan jari-jari keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi dari unsur yang kalian dapatkan pada soal nomor 1 dari kecil ke besar. Ya, dari sini ya. Lalu kita mendapat jawabnya. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Jari-jari atom dipengaruhi oleh jumlah kulit atom dan gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar. Semakin banyak kulit atom, maka jari-jari makin panjang, dan semakin besar gaya tarik inti, maka jari-jari makin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah kulit sama tetapi muatan tapi inti semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya makin kuat, maka jari-jari semakin kecil. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah, maka jari-jari semakin besar. Ion positif mempunyai jumlah elektron makin berkurang, maka gaya tarik inti makin kuat, sehingga jari-jari ionnya lebih kecil dari atom netralnya. Ion negatif jumlah elektron makin bertambah, maka gaya tarik inti makin lemah, sehingga jari-jari ionnya lebih besar dari atom netralnya. Nah, ini kita urutkan dari yang terkecil. H yaitu 25 kurang dari O ini 60, kemudian kurang dari C-nya 70, kemudian C kurang dari CL-nya 100, kurang dari Na, yakni 180. Yang kedua, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah gaya tarik inti atom terhadap elektron luar yang akan dipakai bersama dalam ikatan kovalen atau senyawa. Keelektronegatifan ditentukan oleh jari-jari atom. Makin panjang jari-jari atom, maka keelektronegatifan makin kecil, makin sulit menarik atau menangkap elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan gaya tarik inti makin besar, sehingga gaya tarik terhadap elektron luar pun meningkat, menyebabkan keelektronegatifan makin besar. Dalam kurung mudah menarik atau menangkap elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron luar makin rendah. Akibatnya, keelektronegatifan makin kecil. Sulit menarik elektron. Nilai keelektronegatifan berguna untuk menentukan kecenderungan pasangan elektron dalam ikatan.
Jika perbedaan keelektronegatifan besar, maka pasangan elektron cenderung ke arah atom dengan keelektronegatifan yang lebih besar sehingga ikatan bersifat polar atau senyawa polar. Jika perbedaan keelektronegatifan kecil sekali, maka pasangan elektron berada di tengah-tengah menyebabkan ikatan bersifat nonpolar atau senyawa nonpolar. Nah, ini kita urutkan dari yang terkecil. Na 0,9 kurang dari H, yaitu yakni H 2,1 kurang dari C, C-nya 2,5 kurang dari Cl, Cl-nya itu 3,0 atau 3 kurang dari O, yakni 3,5. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan jumlah energi yang menyertai ketika atom menangkap elektron. Nah, ini afinitas elektron ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Makin panjang jari-jari atom berarti makin rendah gaya tarik inti, maka akan diperlukan energi yang besar untuk menangkap elektron atau afinitas elektronnya makin besar. Afinitas elektron bertanda plus berarti kecenderungan menangkap elektron sangat kecil, dan afinitas elektron bertanda minus atau negatif berarti kecenderungan menangkap elektron lebih besar. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron, dalam kurung kecenderungan membentuk ion negatif. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan gaya tarik inti makin besar. Maka makin mudah untuk menangkap elektron sehingga afinitas elektronnya makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar dan gaya tarik inti makin lemah. Maka makin sulit untuk menangkap elektron sehingga afinitas elektronnya makin kecil. Nah, ini kita urutkan dari yang terkecil lagi. Na yakni negatif 53 kurang dari H, hanya negatif 73 kurang dari C, C-nya ini negatif 122 kurang dari O, O-nya adalah negatif 141 kurang dari Cl, yakni negatif 349. Yang keempat, energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan jumlah energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan elektron terlemahnya. Keelektronegatifan ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Makin panjang jari-jari atom, maka diperlukan energi ionisasi semakin kecil, dalam kurung mudah melepas elektron atau membentuk ion positif. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan gaya tarik inti makin besar, maka makin sulit untuk melepaskan elektronnya sehingga energi ionisasinya makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar dan gaya tarik inti makin lemah, maka makin mudah melepaskan elektronnya sehingga energi ionisasinya makin kecil. Kita urutkan lagi dari yang terkecil. Na 96 kurang dari C, C-nya adalah 1086 kurang dari Cl, Cl-nya 1251 kurang dari H, H-nya adalah 1312 kurang dari O, dan O-nya 1314. Kemudian soal selanjutnya ya, berpindah ke soal selanjutnya, yakni soal nomor 3 sekaligus soal terakhir. Pertanyaan pertama, mengapa energi ionisasi Be900 lebih besar dari energi ionisasi B800 padahal berada dalam satu periode yang umumnya mengalami kenaikan energi ionisasi. Begitu juga dengan ionisasi N 1402 lebih besar dari energi ionisasi O 1314. Dan pertanyaan yang kedua,
Mengapa afinitas elektron golongan 2A dan 8A bertanda positif, sedangkan yang lain bertanda negatif? Jawabannya yang pertama, mungkin energi ionisasi boron lebih besar dari berilium karena adanya tambahan proton. Pada kenyataannya, elektron terluar boron berada pada orbital 2p, bukan pada 2s. Orbital 2p memiliki energi yang sedikit lebih tinggi daripada orbital 2s, dan elektronnya rata-rata berada lebih jauh dari inti. Hal ini memberikan dua pengaruh, bertambahnya jarak menghasilkan berkurangnya tarikan inti, sehingga mengurangi energi ionisasi. Orbital 2p tidak hanya disaring oleh elektron 1s kuadrat, tetapi sedikit juga oleh elektron 2s2. Hal itu juga mengurangi tarikan dari inti sehingga energi ionisasinya lebih rendah. Dapat dilihat juga dari nomor atom dan konfigurasi elektron modernnya. Dilihat dari struktur boron, lebih mudah untuk terionisasi dibandingkan berilium, yang posisi elektron kulit terluar sudah penuh. Maka berilium memerlukan energi yang lebih besar untuk terionisasi. Kemudian jawaban yang kedua ini, yang B, afinitas elektron adalah energi yang dibutuhkan untuk menangkap elektron. Golongan 2A dan 8A itu jika ingin menangkap disertai atau butuh penyerapan energi, makanya tandanya jadi plus. Jadi nilai afinitas elektron plus jika disertai penyerapan energi dan minus atau negatif jika disertai pelepasan energi. Afinitas elektron dapat bernilai negatif atau positif. Afinitas elektron bernilai negatif apabila terjadi pelepasan energi pada saat menangkap elektron. Sebaliknya, afinitas elektron berharga positif apabila terjadi penyerapan energi pada saat menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektron negatif, maka semakin besar kecenderungan untuk mengikat elektron menjadi ion negatif. Saya pikir cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.